Kalau kamu buka berita akhir-akhir ini, isinya hampir selalu sama. Pasar turun, ekonomi melambat, PHK di mana-mana. Dan mungkin tanpa kamu sadari, itu mulai masuk ke pikiran kamu. Bikin kamu ngerasa, ini bukan waktu yang tepat buat mulai. Bahkan mungkin kamu pernah mikir, gimana mau investasi? Uang aja lagi susah. Dan jujur aja, kalau kamu ngerasa seperti itu, kamu nggak sendirian. Banyak orang sekarang lagi ada di posisi yang sama, ngerasa takut, ngerasa ragu, dan akhirnya memilih untuk diam, nunggu kondisi membaik, nunggu pasar stabil, nunggu waktu yang lebih aman. Padahal, justru di titik seperti inilah banyak keputusan penting dibuat. Bukan karena situasinya ideal, tapi karena di momen seperti ini, cara kamu berpikir akan menentukan posisi kamu beberapa tahun ke depan. Coba kita jujur sebentar. Selama ini, kita sering banget mikir, kalau mau mulai investasi, harus nunggu kondisi bagus dulu. Pasar lagi naik, ekonomi lagi kuat, semua terlihat aman, baru kita merasa siap masuk. Tapi masalahnya, kalau kamu selalu nunggu semuanya terlihat aman, biasanya kamu sudah terlambat. Karena saat semua orang merasa aman, harga sudah naik duluan, dan potensi terbesar sudah lewat. Disinilah banyak orang salah paham tentang satu hal penting, bunga majemuk. Kita sering dengar istilahnya, katanya ini kunci jadi kaya, katanya ini keajaiban dunia ke-8, tapi kenyataannya, banyak orang tahu istilahnya, tapi tidak benar-benar memahaminya, apalagi menggunakannya dengan benar, terutama saat kondisi pasar lagi tidak bagus seperti sekarang. Banyak orang mengira bunga majemuk itu cuma soal angka, masukin uang, tunggu, lalu nanti berkembang sendiri. Padahal, kenyataannya, bunga majemuk bukan cuma soal uang, tapi soal waktu, dan yang lebih penting, keputusan yang kamu ambil saat situasi tidak nyaman. Coba bayangkan dua orang. Yang pertama, dia menunggu. Dia bilang, gue tunggu pasar stabil dulu deh. Setahun berlalu, 2 tahun berlalu. Akhirnya dia mulai saat semuanya sudah terasa aman. Yang kedua, dia mulai sekarang, di saat berita lagi jelek, di saat pasar lagi turun, di saat semua orang ragu. Dia nggak punya banyak uang, tapi dia tetap menyisihkan secara konsisten. Sekarang kita lompat 10-15 tahun ke depan. Menurut kamu, siapa yang punya hasil lebih besar? Seringkali, bukan yang masuk di waktu paling aman, tapi yang berani mulai di waktu yang paling tidak nyaman. Ini yang jarang dibahas. Bunga majemuk itu tidak bekerja maksimal di kondisi yang nyaman. Justru dia bekerja paling kuat di kondisi yang membuat orang lain mundur. Karena saat pasar turun, kamu sebenarnya sedang membeli masa depan dengan harga diskon. Masalahnya, secara logika kita ngerti, tapi secara emosi, kita sulit melakukannya. Karena setiap kali lihat merah di portofolio, rasanya seperti rugi. Padahal, kalau kamu belum jual, itu bukan kerugian, itu proses. Dan disinilah perbedaan orang yang berhasil, bukan di pengetahuan, tapi di cara mereka merespon situasi. Kebanyakan orang berhenti saat hasilnya belum terlihat, takut saat pasar turun, ragu saat kondisi tidak pasti. Akhirnya, mereka keluar dari permainan sebelum bunga majemuk sempat bekerja. Sekarang kita ubah cara melihatnya, bukan dari naik turunnya pasar, tapi dari bagaimana kamu bermain di dalamnya. Coba ambil contoh sederhana. Kamu invest 1 juta per bulan, konsisten, tanpa peduli pasar lagi naik atau turun. Kalau dalam jangka panjang kamu bisa dapat rata-rata 10% per tahun, dalam 15-20 tahun, hasilnya bukan lagi puluhan juta, tapi bisa mendekati, bahkan melewati 1 miliar. Dan yang menarik, hasil sebesar itu bukan datang dari momen besar, bukan karena kamu jago timing, tapi karena kamu bertahan. Sayangnya, banyak orang berhenti di tengah jalan, karena di awal, hasilnya memang tidak terasa. Saldo naik pelan, kadang stagnan, kadang turun, dan itu bikin kita berpikir, ini jalan gak sih? Padahal, justru di fase itu, fondasi sedang dibangun. Semakin lama kamu bertahan, semakin besar efek bunga majemuk bekerja, dan di titik tertentu, pertumbuhannya mulai terasa jauh lebih cepat. Masalahnya bukan di strateginya, masalahnya di kesabaran kita. Kalau kamu benar-benar mau memanfaatkan bunga majemuk, terutama di kondisi krisis seperti sekarang, kamu tidak butuh strategi rumit, kamu butuh sistem sederhana. Mulai dari hal ini, jangan invest dari sisa, invest di awal. Begitu gaji masuk, langsung sisihkan. Entah itu 10%, 20%, atau berapapun yang kamu mampu. Lalu buat itu otomatis, bukan supaya kamu jadi disiplin, tapi supaya kamu tidak perlu bergantung pada disiplin. Karena jujur, mengandalkan niat saja tidak cukup. Hal kedua, jangan terlalu sering lihat portofolio.
Ini sederhana, tapi efeknya besar. Karena semakin sering kamu lihat, semakin besar kemungkinan kamu bereaksi secara emosional. Dan keputusan emosional hampir selalu berujung salah. Hal ketiga, fokus pada waktu bukan timing. Banyak orang sibuk cari momen terbaik, padahal yang lebih penting adalah berapa lama kamu bertahan di market. Dan yang terakhir, tetap jalan bahkan saat ragu. Karena kalau kamu hanya jalan saat yakin, kamu akan sering berhenti. Tapi ada satu hal penting lagi, yang sering jadi penghambat tanpa disadari. Bukan soal pasar, bukan soal strategi, tapi soal kebiasaan kecil kita sehari-hari. Kita sering merasa, investasi itu soal keputusan besar. Padahal, yang paling sering mengganggu perjalanan kita, justru hal kecil yang diulang setiap hari. Ngopi 30.000, jajan impulsif, langganan yang jarang dipakai, kelihatannya kecil. Tapi kalau dikumpulkan, itu bisa jadi jutaan per bulan. Dan ironisnya, uang itu sering lebih besar dari yang kita investasikan. Jadi bukan karena kamu tidak mampu investasi, tapi karena aliran uang kamu tidak pernah benar-benar kamu arahkan. Mulai sekarang, coba lakukan ini selama 7 hari. Catat semua pengeluaran kamu, sekecil apapun, tanpa pengecualian. Dari situ, kamu akan mulai melihat sesuatu, pola, yang selama ini tidak terlihat. Dan ketika kamu sudah sadar, kamu akan punya kendali. Bukan sekedar menghemat, tapi mengarahkan. Karena pada akhirnya, uang itu seperti air. Kalau kamu tidak mengarahkannya, dia akan mengalir kemana saja, dan seringnya habis tanpa terasa. Dan sekarang, kita masuk ke bagian yang paling menentukan. Banyak orang berpikir, cukup dengan menabung dan investasi, mereka bisa sampai ke angka besar. Padahal di titik tertentu, itu tidak cukup. Akan ada fase di mana kamu perlu naik level, meningkatkan penghasilan. Tidak harus langsung besar, tapi bertahap, realistis, dan konsisten. Karena ketika penghasilan mulai naik, dan sistem keuangan kamu sudah benar, disitulah percepatan terjadi. Bukan lagi jalan pelan, tapi mulai terasa cepat. Dan kalau kita tarik semua yang sudah kita bahas, kamu akan mulai melihat gambaran besarnya. Menjadi kaya di tengah krisis, bukan soal keberuntungan, bukan soal timing sempurna, tapi tentang kamu punya sistem, kamu konsisten, kamu bertahan, dan kamu memberi waktu untuk bekerja. Karena pada akhirnya, bunga majemuk bukan sekedar rumus, dia adalah proses. Proses yang diam-diam bekerja, bahkan saat kamu merasa tidak ada perubahan. Dan mungkin, sekarang kamu belum melihat hasilnya. Masih kecil, masih pelan. Tapi kalau kamu terus jalan, 10-20 tahun dari sekarang, hidup kamu bisa sangat berbeda. Bukan cuma soal angka di rekening, tapi tentang pilihan. Kamu tidak lagi terpaksa, tidak lagi bergantung pada satu sumber, dan tidak lagi cemas setiap akhir bulan. Karena tujuan akhirnya, bukan sekedar kaya, tapi punya kendali atas hidup kamu sendiri. Sekarang saya mau tanya satu hal. Kamu sekarang lagi di fase mana? Masih nunggu waktu yang tepat? Atau sudah mulai, walaupun kecil? Tulis di kolom komentar. Karena seringkali yang kita butuhkan bukan jawaban baru, tapi dorongan untuk terus lanjut. Dan kalau kamu merasa video ini relate dengan kondisi kamu sekarang, berarti kamu tidak sendirian. Ada banyak orang di luar sana yang juga lagi pelan-pelan membangun. Dan mungkin, sekarang kamu sudah jadi salah satunya.